Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iliana Adriani dengan NPM 19403014 Prodi Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Saya di sini akan mempresentasikan sistem kontrol mini lift barang menggunakan fuzzy logic controller sebagai pengendali kecepatan motor DC berbasis lift view. Baiklah, kita masuk pada slide pertama. Lift barang adalah alat transportasi bangunan bergerak secara vertikal yang dapat digunakan untuk mempermudahkan pekerjaan manusia, di mana dapat mengangkut orang ataupun barang. Sering dijumpai, lift umumnya digunakan pada gedung-gedung yang bertingkat tinggi, berlantai 2 ataupun lebih. Meskipun pada gedung-gedung yang bertingkat rendah, dia hanya memiliki tangga atau eskalator. Namun lift tetap menjadi pilihan utama sebagai transportasi penumpang dan barang dengan fungsi memindahkan penumpang dan barang menuju lantai lainnya secara lebih mudah, efisien, dan safety. Fuzzy Logic Controller. Fuzzy Logic Controller adalah sistem yang dapat mempresentasikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk matematis dengan lebih menyerupai cara berpikir manusia. Pengontrol dengan fuzzy logic controller mempunyai kelebihan, yaitu dapat mengontrol sistem kompleks, non-linear, ataupun sistem yang sulit direpresentasikan ke dalam bentuk matematis. Dan selanjutnya, himpunan fuzzy logic controller. Dalam teori fuzzy logic controller dikenal dengan himpunan fuzzy logic controller atau fuzzy logic controller sets, yang merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan variabel bahasa atau linguistic variable yang dinyatakan dalam bentuk keanggotaan di dalam semesta pembicaraan atau universe of discourse. Fungsi keanggotaan dari suatu himpunan fuzzy logic controller tersebut dia bernilai 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kita dapat lihat contoh keanggotaan himpunan kecepatan. Pelan, sedang, dan cepat. Kemudian selanjutnya fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau biasa disebut juga dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa fungsi keanggotaan yang digunakan dalam teori himpunan fuzzy logic controller, yaitu pertama ada representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang lebih baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Di sini ada dua himpunan fuzzy logic controller yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 yang bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Nah, di sini ada gambar dari representasi linear yang naik. Kedua, merupakan kebalikan garis lurus, dimulai dari 0 nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih rendah. Kedua, representasi kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis atau linear. Nah, di sini ada gambar dari representasi kurva segitiga. Cara kerja dari fuzzy logic controller. Pertama, fuzifikasi, yaitu suatu proses untuk mengubah suatu masukan bentuk tegas atau crisp menjadi fuzzy logic controller atau variabel linguistik yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan fuzzy logic controller
dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. Nah, di sini kita dapat lihat gambar dari representasi linier turun. 2. Aturan dasar fuzzy logic controller. Aturan dasar atau rule bus pada fuzzy logic controller merupakan suatu bentuk aturan relasi atau implikasi jika maka atau if then, seperti pada pernyataan berikut. Jika X sama dengan A dan jika Y sama dengan B, maka Z sama dengan C. Contoh dari aturan jika maka ini pada pengendalian lift barang dengan pengaturan kecepatan motor DC melalui frekuensi variabel adalah sebagai berikut. Jika set point besar dan jika beban ringan, maka sumber frekuensi diatur dengan sedang agar kecepatan motor DC-nya sedang. 3. Mesin penalaran fuzzy logic controller atau interference engine. Mesin penalaran inference engines adalah proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna penentuan nilai keluar sebagai bentuk pengambil keputusan. Nah, kemudian keempat, defusifikasi. Defusifikasi merupakan proses pemetaan himpunan fuzzy logic controller, kemampuan tegas. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fusifikasi. Analisis karakteristik orde 1 dari model matematis sebuah sistem. Orde dari suatu sistem dapat dilihat dari besar pangkat variabel S atau dalam transformasi Laplace. Suatu sistem dikatakan berorde 1 jika fungsi alihnya mempunyai variabel S dengan pangkat tertinggi suatu 1. Model sistem orde 1 secara matematis ditulis sebagai berikut, yaitu C dalam kurung S per R dalam kurung S sama dengan K TS tambah 1. Keterangan, jadi C itu output system, R itu input system, kemudian K itu gain overall, TS tambah 1 waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% per detik pada orde 1. Untuk menentukan parameter K atau gain overall jika sistem linear, maka hubungan YSS dengan XSS dapat dituliskan dengan berikut. Jadi K YSS per XSS. Untuk menentukan konstanta waktu T dapat dihitung melalui respon keluaran sistem ketika mencapai 63,2% dari hasil akhirnya. CT dapat dihitung sebagai berikut. Nah, jadi CT-nya itu sama dengan 0,632 XYSS. Nah, di sini kita dapat lihat bentuk kurva tanggapan eksposional orde 1 ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar dari kurva tegangan eksposional orde 1. Nah, di sini juga ada rumusnya. Waktu ditunda, waktu naik, waktu lunak, waktu tunak. Nah, kemudian ada representasi error steady state. Arduino Atmega 2560. Arduino adalah prototyping platform sebuah paket berupa papan board, elektronik atau hardware dan lingkungan perkembangan atau software yang memanfaatkan kemampuan microcontroller jenis tertentu. Nah, ini ada gambar Arduino, kemudian ada rotary encoder. Ini ada motor DC. Nah, pada prinsipnya motor DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak ketika arus listrik diberikan ke kumparan. Permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet, dan yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet.
Saat itu karena kutub yang utara kumparan bertemu dengan kutub selatan, ataupun kutub selatan selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Kemudian ada motor driver. Pada penelitian ini, modul pengendali yang digunakan adalah modul EMS30AH atau brake. Fungsi modul ini adalah sebagai pengendali kecepatan putaran motor DC sesuai dengan perintah dari controller PLC pengguna. Nah, ini ada dari gambar motor driver. Kemudian ini ada penjelasan tentang limit switch. Limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menghentikan tombol. Nah, ini ada gambar dari limit switch. VISA, the Virtual Instrument Software Architecture, merupakan software yang konfigurasi pemrograman yang Dobshing sistem instrumentasi PXI serial Ethernet dan inversi USB. VISA menyediakan antara muka pemrograman antara program pengembangan sistem LabVIEW dengan hardware seperti Arduino. Nah, ini ada program LabVIEW dikenal dengan sebutan VI atau Virtual Instrument karena penampilan dan operasinya dapat meniru sebuah instrumen. Pada LabVIEW, user pertama membuat user interface atau front panel dengan menggunakan kontrol dan indikator. Yang dimaksud dengan kontrol adalah knobs, kemudian pass button, dials, dan peralatan input lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator adalah grab, LEDs, dan peralatan display lainnya. Nah, ini ada gambar dari tampilan LabVIEW. Nah, metode penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat objektif dan baku. Metode penelitian kuantitatif menurut Suryono, rancangan bangun hardware. Prototipe ini menggunakan flat mini live barang sebagai tempat sistem untuk bekerja. Sistem dari 3 lantai lift dan 1 atap. Dimensi secara keseluruhan memiliki perbandingan panjang, lebar, dan ketinggiannya 32 cm dikali 32 cm, kemudian dikali 175 cm. Dimana jika diambil bagian satu lantai, maka sangkar lift ini berbentuk balok dengan detail ukuran 30 kali 30 dikali 30. Nah, ini contoh desain dari lift barang 3 lantai. Kemudian rancang bangun software. Pada bagian software akan dibuat sebuah program pada software Arduino, ditampilkan melalui LabVIEW, dan kemudian disinkronkan pada Microsoft Excel untuk menyimpan data atau secara otomatis. Data tersebut sebelumnya telah diolah pada aplikasi MATLAB untuk melakukan nilai simulasi terbaik yang disinkronkan pada software Arduino. Berikut ini merupakan diagram alir dari perancangan pada penelitian ini. Nah, ini ada diagram alir softwarenya. Pertama mulai, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan bahan. Kemudian ini yang kedua, rancangan bangunan hardware, kemudian konfigurasi kontrol fuzzy, kemudian rancang bangun software. Kemudian ketiga ada pengujian, analisis dan pembahasan, kemudian selesai. Hasil dari pembahasan pada
bab ini akan tampilkan dan dijelaskan perangkat keras mini yang meliputi proses kalibrasi sensor rotary encoder, pemodelan sistem perancangan fuzzy logic controller, validasi model dan implementasi fuzzy logic controller, serta pengujian respons sistem penggunaan bantuan aplikasi MATLAB 2009 dan LabVIEW 2014. Pemodelan dan validasi sistem model matematis dari plan didapatkan dengan masukkan program tanpa controller ke Arduino yang telah dihubungkan dengan LabVIEW. Berikut ini merupakan dari grafik respons sistem tanpa controller saat naik dengan set point 300 rpm. Nah, ini ada grafik dari sistem respons sistem tanpa controller. Dapat diketahui pada gambar 14 bahwa saat sistem tidak diberikan controller, nah saat naik dengan set point 300 rpm dan nilai T-nya sama dengan 10,38085 sehingga menghasilkan nilai TS 0,5% sebesar 51,904 detik. Nilai TS 2% sebesar 41,523 detik. Kemudian nilai TS 5% sebesar 31,142 detik. Kemudian menghasilkan nilai TS 5% dikurang 95% sebesar 30,561 detik. Kemudian nilai TS 10% sampai 90% sebesar 22,5809 detik. Kemudian nilai TD dari TD sebesar 7,194 detik dan persentase nilai atau ESS 13,56%. Perhitungan persamaan satu adalah CS per RS 0,864 dibagi 10,38 S ditambah 1. Dan perancangan fuzzy logic controller pada penelitian ini di sini input untuk semesta pembicaraan error berupa set point yang nilai rentang semesta 0 rpm sampai dengan 50 rpm dan data delta error berupa beban yang diberikan dengan nilai rentang semesta 0 gram sampai dengan 300 gram. Nah, di sini kita dapat lihat fungsi dari keanggotaan input error fuzzy. Nah, kemudian ada fungsi dari keanggotaan input delta error fuzzy. Nah, ini ada gambarnya fungsi keanggotaan input delta error fuzzy. Basis aturan logika fuzzy yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aturan if then dengan metode implikasi min dan jumlah aturan yang dihasilkan sesuai dengan jumlah himpunan fuzzy yang digunakan pada setiap variabel. Nah, ini ada dari matriks rule bus mini leaf barang dengan pengendali E per DE, ringan, kemudian kecil, sedang, besar, pelan, sedang, kalau yang sedang pelan, sedang dan cepat, berat, sedang, cepat. Adapun rule bus telah diterapkan oleh penelitian pada tabel matrik rule bus barang dengan pengendali logika fuzzy sebagai berikut. R1 IF set point kecil dan beban ringan dan kecepatan pelan. Kemudian R2 set point kecil N beban sedang dan kecepatan pelan. Dan R3 IF set point kecil N beban berat dan kecepatan sedang. Kemudian R4 IF set point sedang N beban ringan dan kecepatan pelan. R5 IF set point sedang N beban sedang dan kecepatan sedang. Nah, ini R6 IF set point sedang N beban berat dan kecepatan cepat. R7 IF set point besar N beban ringan dan kecepatan sedang. R8 IF set point besar N beban sedang N dan kecepatan cepat.
Nah, di sini kemudian kedua penerapan operator fuzzy A menentukan variabel masukkan nilai 35 rpm. Nah, ini kita dapat lihat U set pointnya kecil 35. Nah, ini dan ini. Nah, ini ada juga penyelesaian dari fuzzy logic controller metode Memdani menggunakan MATLAB. Nah, di sini himpunan ini adalah gambar dari himpunan fuzzy variabel error MATLAB. Kemudian kedua ada himpunan fuzzy variabel delta error. Nah, ini ada gambar dari himpunan fuzzy variabel delta error. Ini menggunakan MATLAB. Ini kemudian yang ini aplikasi fuzzy implikasi. Ini MATLAB-nya. Kemudian delta hasil komposisi jika memiliki error 0,917 dan delta error min 12,5 serta output 30. Pengujian fuzzy logic controller diterapkan pada real plan, pengujian dengan set point tetap. Nah, ini ada gambar dari hasil respon fuzzy pada real plan saat turun dengan set point tetap 40. Ini kemudian ini kedua pengujian dengan set point variasi, dan ketiga pengujian dengan gangguan berupa beban RII. Nah, ini ada beberapa rumus dari waktu tunda, waktu naik, waktu tunak, kemudian ada present test, error steady state. Dan ini adalah nilai dari variabel dan steady state dirangkum pada tabel 2. Berikut. Nah, ini ada tabelnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.